胜利。夫子，司令说南的邪门地方，我有，没人知道。你帮我是木岛，若是真岛，是你赢了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan kalau para rekrutmen baru satu persatu mulai berguguran. Sampai pada akhirnya hanya Lingxi saja yang masih bertahan. Ini pun berkat bantuan dari teman-temannya yang memilih untuk mengulur waktu untuknya. Berhubung ini adalah malam, jadi Lingxi pun dan bebas menggunakan kekuatan pemberian Dewi Nix. Jadi dia pun mudah melewati berbagai rintangan. Hanya saja semua itu pun harus terhenti ketika Lingxi bertemu dengan Luliang. Sebagai utusan dari gereja kuno, ia pun memberikan dua pilihan kepadanya, yakni bergabung bersama mereka atau mati di tangan Luliang. Walaupun sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Lingxi pun berhasil mengalahkannya. Hanya saja yang dihadapan itu ternyata hanyalah proyeksi saja. Lingxi pun dibawa ke hadapan orang-orang dari gereja kuno. Dan begitu berani, ia pun memberitahu kalau dia ini tidak akan bergabung bersama mereka dan akan memberikan perlawanan kepada gereja kuno. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kepada Han So-yun yang mendapatkan pesan kalau rencana sudah ditetapkan dan semua orang yang mereka percayai sudah berada di tempat masing-masing. Yang mendapatkan pesan ini tidak hanya Han So-yun saja, namun orang-orang yang merupakan pengikut dari gereja kuno juga menerima pesan yang sama. Saat ini mereka sedang bersiap-siap yang sepertinya akan terjadi pertarungan besar antara kelompok penjaga malam dan juga gereja kuno. Di sini kita juga diperlihatkan kepada siapa saja orang-orang yang akan menjadi fokus utama dalam pertarungan nanti. Untuk Luliang sendiri sepertinya sedang mengawasi kediaman dari bibi Lingxi. Setelah semua itu, kita pun dibawa lagi ke camp pelatihan rekrutmen baru, yang mana saat ini mereka sedang menikmati berendam di air panas. Perhatian sempat alihkan kepada Shen Jingku yang sepertinya ia begitu dihormati di sini. Namun tidak bagi Tuming dan Chou Yuan, karena mereka bisa leluasa menjahili Shen Jingku. Kesal pantatnya dicucuk, ia pun berniat untuk balas dendam kepada Tuming. Sebenarnya alasan Tuming melakukan hal itu karena ingin mencucuk titik akupuntur pada tubuhnya. Karena Shen Jingku masih tidak percaya, jadi dia pun meminta untuk melihat apa yang saat ini sedang Chou Yuan lakukan. Yang mana memang benar kalau saat ini dirinya sedang memijat para rekrutmen baru lainnya, termasuk juga dengan Lingxi. Kedekatan mereka bertiga ini membuat Shen Jingku bertanya-tanya sejak kapan mereka menjadi begitu dekat. Merasa kalau pijatan Chou Yuan akan semeenakan itu, jadi dirinya pun ingin dipijit juga. Apalagi sudah 2 hari dirinya terus melakukan latihan berat. Hanya saja Shen Jingku tidak mau ada seorang pria yang menyentuh dirinya. Sampai akhirnya ia pun bisa merasakan betapa nikmatnya pijitan yang dilakukan oleh Chou Yuan. Saking nikmatnya, ia bisa melihat pemandangan yang begitu indah di mana-mana. Melihat ekspresi itu membuat teman-temannya merasa begitu lega. Untuk Lingxi sendiri kembali mengingat kalau dirinya telah mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan kemampuan dari Dewi Nix. Jadi setelah melakukan pemutaran, ia malah mendapatkan kesuburan yang luar biasa. Alhasil Lingxi malah hamil. Untung saja semua itu hanyalah hayalan dari Lingxi saja. Sebab yang dirinya dapatkan adalah asal-usul dari Dewi Nix, yakni erusi gelap. Ini merupakan salah satu kekuatan asal kemampuan para dewa yang paling penting. Di saat Lingxi ingin mengambil sebuah cahaya, hal itu pun jatuh dan layaknya sebuah kelereng. Ada seseorang yang mengambilnya dan itu adalah altar dewa luar angkasa. Selain ia ada juga Karel, si dewa penghancur. Perselisihan sempat terjadi di antara mereka, namun ini semua berhasil dihentikan. Di sini juga ada gadis bernama Hemera, Dewi Bintang Putih. Sesaat kemudian muncullah burung hantu putih yang mendekat ke arah Karel. Yang mana sepertinya ini berasal dari ibunya. Tentu tidak bukan, ia adalah Nix.
Hemera menganggap kalau burung hantu ini layaknya seperti salju. Nix pun mengabulkan apa yang dia katakan dan memunculkan salju di tempat tersebut. Kesenangan pun terus mereka rasakan. Di sini juga ada Atropos, Dewi Keberuntungan nomor 3, dan juga Lachesis, Dewi Takdir ketiga. Sedangkan yang sebelumnya digendong oleh Nix bernama Ceres. Nix memberitahu kalau dalam kegelapan malam ada beberapa makhluk yang memiliki kebebasan. Para dewa-dewi kecil ini pun bermain-main dan ikut terbang bersama burung hantu putih. Di dalam gelapnya malam, imajinasi akan terus bermain-main. Nix hanya bisa meminta anak-anaknya itu untuk berhati-hati saja. Begitu juga dan Lingxie. 哇哦！到底顶不到底很难的事。胜利，proses sepat ya。 Sampai pada harinya, Nix pun mendapatkan penglihatan kalau anaknya itu satu persatu telah mati. Ini bukanlah penglihatan biasa, melainkan kejadian yang sebenarnya. Karena Nix bisa melihat kalau tempat ini menjadi begitu kacau dan anak-anaknya sudah tidak berdaya lagi. Lingxie sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia pun hanya bisa melihat Nix yang menangisi kematian dari putra dan putrinya. Pada akhirnya, Lingxie pun menjadi tahu kalau inilah alasan mengapa Nix bisa sampai sesakit itu. Karena trauma yang dialami memang benar-benar sangatlah menyakitkan. Lingxie pun berusaha untuk menenangkannya. Hal ini sepertinya berhasil, karena bagi Nix, Lingxie sudah dirinya anggap sebagai Danados, satu-satunya putra yang kini dirinya miliki. Lingxie menanyakan apa yang diinginkan oleh Nix. Ternyata Nix ingin membalas apa yang telah terjadi kepada putra dan putrinya. Namun ia tahu kalau ini bukanlah waktu yang tepat. Kembali ke masa sekarang, Lingxie mencoba mengajak Nix untuk jalan-jalan. Namun ia secara tiba-tiba saja menghilang, yang ternyata Nix telah berada di luar alam bawah sadar Lingxie. Nix menyambut tempat ini sebagai kerajaan Tuhan. Hanya saja Lingxie memberitahu kalau ini merupakan dunia nyata. Berada di luar sini membuat Nix merasa dingin dan tidaklah sehangat ketika di rumah. Tetapi karena ini adalah kerajaan milik putranya, maka ia sangatlah menyukainya. Sebenarnya Lingxie mengajak Nix berkeliling, namun apa daya ia tak bisa meninggalkan kamp pelatihan. Nix pun tentu kebingungan karena ini adalah kerajaan putranya. Namun mengapa ia tidak bisa pergi? Berhubung putranya ingin pergi, jadi sebagai Dewi Malam, Nix pun bisa membawanya pergi kemanapun yang dia inginkan. Nix memberitahu kalau ini adalah malam berbintang. Apa yang dilakukannya itu diketahui oleh Yuan Guang karena terdapat napas dewa di campnya. Saat ini kita lalu dibawa kepada seorang Kiko yang bertanya kepada tuannya, bagaimana bisa ada dewa asing yang muncul di Daxia. Tuan Chen dan juga orang-orang dari gereja kuno tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi mereka tahu yang datang kemari adalah Nix. 这是你的，在这片夜色之下，这叫神明的气息。又在藏南吗？ Kekacauan sempat terjadi di kediaman Bibi Lingxie karena saat ini anjing mereka terus saja menggonggong. Entah kenapa secara tiba-tiba saja mereka mulai merindukan kehadiran dari Lingxie. Dan secara kebetulan, Lingxie ternyata berada di gedung yang tak jauh dari kediaman bibinya. Ia kemari bersama dengan Nix. Melihat raut wajahnya membuat Nix yakin kalau mereka adalah teman-teman dari anaknya. Di sekitaran tempat itu ternyata ada Kapten Muye yang terus memperbaiki pelindung rumah bibi Lingxie agar tetap terjaga. Setelah memastikan kondisi keluarganya baik-baik saja, Lingxie pun mengajak Nix untuk pergi. Nah, secara mengejutkan, Ajin bisa merasakan adanya dewa asing di sekitaran tempat tinggalnya. Setelah semua itu, Yuan Guang ternyata sudah menunggu Lingxie dan juga Nix. Yuan Guang memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Penjaga Malam 006, daerah Daxia, kota Sengjing. Ketika tahu di hadapannya adalah Nix, seketika saja Yuan Guang menjadi begitu panik, karena dia itu bertemu dengan Dewi Malam. Ia menanyakan tujuan Nix datang kemari. Mendengar Nix memanggil Lingxie dan sebutan anak sempat membuat Yuan Guang terkejut. Untungnya Lingxie dan cepat menjelaskan kalau Nix sedang mencari seorang agen. Ia sudahlah menemukannya, yang mana itu adalah dirinya sendiri. Hal itu pun semakin membuat Yuan Guang terkejut karena seharusnya Lingxie adalah agen dari Mikhail. Hanya saja ini sudah terjadi, maka Lingxie juga tidak bisa terlalu menjelaskan. Ia pun meminta Nix untuk kembali ke rumahnya. Nix pun paham dan meminta Lingxie agar lebih sering mengunjungi dirinya.
Setelah Nix pergi, Yuan Guang pun meminta kejelasan darinya. Ling Xie menjelaskan kalau dirinya diminta oleh Nix untuk mencari gelangnya. Akhirnya Yuan Guang paham, tapi tetap saja Ling Xie telah menjadi agen dari dua dewa. Ini merupakan sejarah yang belum pernah muncul, bahkan di Daxia sekalipun. Jadi Ling Xie adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Kiko kembali memberitahu Tuan Chen mengenai pesan dari komandannya kalau dewa telah muncul di Canaan. Hanya saja Tuan Chen tidak mau pergi ke sana karena baginya Canaan adalah tempat yang aneh. Jadi mereka pun memilih untuk kembali saja. 镯子也是下历史上还从未出，你也该。夫子，司令说南的邪门地方，我有。 Setelah semua itu kita tiba kembali ke kamp pelatihan rekrutmen baru. Yang mana saat ini Tuming sedang memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk mendapatkan makanan yang jauh lebih enak daripada sebelumnya. Hanya saja untuk mendapatkan semua itu, mereka harus mengalahkan para pelatih dan memenangkan pertandingan. Saat ini Seng Jingku sedang berhadapan dengan pelatih Ganding. Selanjutnya adalah Chow Yuan yang berhadapan dengan pelatih Chen Lin. Giliran lainnya adalah Raja Penembak Kusi yang akan berhadapan dengan Ayang Molly. Sedangkan sang master pedang yakni pelatih Han Li akan berhadapan dengan Ling Xie. Yang mana Han Li berjanji tidak akan menganggapnya sebagai pemula lagi. Walaupun Tuming tidak ikut bertanding, tapi dirinya telah menyiapkan hadiah 50 kotak yang tentunya berisikan barang-barang mehong. Saat itu juga kompetisi antara rekrutmen baru dan pelatih pun dimulai. Dalam pertandingan ini bisa terlihat dan jelas kalau tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Muya dan Ayang Honging sedang berada di kamp pelatihan. Tujuan mereka kemari adalah untuk bertemu secara langsung dengan Yuan Guang. Tidak ada satupun yang berani mengganggu pertarungan mereka. Sedangkan Honging sendiri berjaga di luar dan tak kenapa dia itu merasa curiga kepada seorang pria. Di saat kompetisi ini terus berlangsung, Yuan Guang memberitahu kalau selama camp pelatihan ini ada sebuah kecelakaan yang menimpa Ling Xie. Hanya saja Ling Xie tidak memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Muye seharusnya tahu kalau kemungkinan gereja kuno telah melakukan sesuatu kepada Ling Xie. Muye membenarkan semua itu, hanya saja data-data pencarian mereka menghilang begitu saja. Yang mereka ketahui, orang-orang itu sudah lama berada di kota Canaan. Berdasarkan pengamatan yang Fingga lakukan, kemungkinan ada pengkhianat di antara para pelatih. Jadi karena itulah informasi mengenai keberadaan Ling Xie diketahui. Sebenarnya Yuan Guang kesal karena bagaimanapun atas perintah mereka lah pelatihan dipindahkan kemari. Namun bagaimana bisa mereka mempertanyakan keamanan dari tempat ini? Selain itu ada 20 lebih pelatih yang berada dalam pengawasannya. Jadi bagaimana mungkin Yuan Guang bisa keteteran? Moye meminta untuk tidak terlalu percaya diri. Karena ia sudah melakukan pengecekan. Hadiah yang sebelumnya Tuming berikan telah muncul di pasar gelap. Padahal harta itu diberikan kepada kamp pelatihan. Selain itu mereka juga tahu kalau Ling Xie telah menjadi agen dari dua dewa. Yuan Guang tidak habis pikir semua informasi yang dirinya miliki telah diketahui oleh Moye. Di sisi lain, pelatihan terus saja berlangsung, yang mana Molly telah memberikan pesona kepada Tuming. Sedangkan di ruangan Yuan Guang, perdebatan terus saja terjadi di antara Muye dan juga Yuan Guang. Kembali kepada Ling Xie yang sedang berhadapan dengan pelatih Han Li. Terlihat kalau Ling Xie telah berhasil mengalahkan Han Li. Dia tidak mempermasalahkan kekalahannya sebab Ling Xie adalah seorang jenius yang belum pernah dirinya temui. 这里共有悬赏已经出现在黑市来跟你商量的，没人知道你帮他是木道，若是真道，是你赢了。 Mendengar semua itu membuat Tuming dan yang lainnya senang karena kini mereka bisa makan ayam dengan begitu lahap. Hanya saja ada sebuah pengumuman kalau camp pelatihan akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi untuk beberapa waktu para partisipan akan dipersilakan untuk kembali. Tanpa kejelasan apapun, para rekrutmen baru pun mulai pergi dari tempat itu. Mereka diminta untuk membawa senjata dan perlengkapan lainnya dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebelum pergi, Ling Xie dipanggil oleh Hong Yin, yang mana tujuan mereka kemari adalah untuk menjemputnya. Namun Tuming memanggilnya, yang mana Muye pun mengizinkannya untuk pergi bersama rombongannya. Dan setelah itu barulah mereka saling berbicara. Hanya saja Ling Xie merasa kalau ada yang tidak beres, karena bagaimanapun camp pelatihan dihentikan secara tiba-tiba. Tapi apa boleh buat, semua pertanyaan itu hanya bisa disimpan oleh Xingnan.
Ketika bos mulai meninggalkan camp pelatihan, para rekrutmen baru pun menyadari kalau mereka telah mengalami penerobosan. Ini terjadi kepada begitu banyak orang. Sang supir mengajarkan hal tersebut karena bagaimanapun mental mereka sudah ditempa selama beberapa bulan ini. Jadi ketika mereka keluar dari penghalang, maka penerobosan bisa mereka rasakan. Alhasil seluruh rekrutmen baru pun menjadi begitu senang. Berhubung ini adalah hari yang begitu bahagia, jadi Tuming akan menyanyikan lagu kepada mereka. Terkhususnya untuk pujaan hati Tuming, yakni Molly. Ini semua tentu saja membuat Molly begitu malu, terlebih lagi Tuming mulai bernyanyi kepadanya. Dengan penerobosan yang Lingxie alami, dirinya pun bisa membuka pintu dewa lainnya. Secara perlahan namun pasti, Lingxie pun bertemu dan sosok penghuni pintu tersebut yang tentu tidak bukan, ia adalah Merlin. Kita dibawa kepada Senu, agen dari Medusa. Ia datang ke sebuah tempat yang mana ia langsung saja mengubah peneliti di sana menjadi batu. Begitu juga ada beberapa orang yang dirinya temui. Alhasil kekacauan pun terjadi di tempat tersebut yang mana Senu dan kekuatan Medusanya dan mudah membuat orang-orang menjadi batu. Setelah semua itu dirinya pun mengeluarkan kunci yang dirinya miliki. Yang mana ternyata kunci itu adalah kunci rudal. Jadi saat para rekrutmen baru menikmati perjalanan, serangan pun tertuju kepada mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita pun diperlihatkan mengenai pertemuan antara Han So-hyun dan juga Moye. Sepertinya mereka ini memiliki hubungan yang begitu dekat satu sama lain. Di sisi lain, Lingxie sepertinya telah berhasil membuka pintu dewa lainnya. Karena saat ini dirinya sedang bersama seseorang, hanya saja Lingxie memanggilnya sebagai Merlin. Yang tentu kita tahu kalau ia sebenarnya adalah seorang penyihir hebat. Lingxie terus berbicara kepadanya yang sepertinya Merlin juga mengalami penyakit halusinasi yang sama dengan Dewi Nix. Bahkan di sini ia sempat membuat simulasi dari kediaman SpongeBob, hanya saja nanasnya diganti menjadi buah naga. Untuk Tuming dan juga Chou Yuan telah bertemu dengan sosok yang kuat. Mereka berdua harus saling bekerjasama agar bisa mengalahkannya. Dan kemungkinan besar ia adalah utusan dari gereja kuno. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.